PKS Tifatul Sembiring yang melontarkan kata baperan membuat warga meradang. Buntut dari pernyataannya itu, Koalisi Pemuda Kaltim mendatangi kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, pada Senin 24 Januari 2022, segera pukul 23:20 waktu Indonesia Tengah. Edi disebut membela Edi Mulyadi terkait pernyataan kontroversinya. Permainan politik PKS dalam kasus korupsi sapi dan Edi Mulyadi. Polanya sama, artikel ditulis dari Nafis guys. Arya masih ingat saat kasus korupsi sapi yang melibatkan orang nomor 1 di PKS muncul ke publik beberapa tahun yang lalu? Iya guys, hampir semua simpatisan, kader, dan elit PKS di Indonesia kompak membela Lutfi Hasan Ishak atau LHI. Bahkan Ketua Fraksi PKS saat itu, Hidayat Nur Wahid atau HNW secara lantang mengatakan bahwa ada konspirasi tingkat tinggi bahkan melibatkan Zionis atau Israel terkait penetapan Lutfi sebagai tersangka, sehingga PKS akan membentuk tim investigasi terkait kasus tersebut. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sampai menerjunkan sejumlah jagoan hukum mereka guys untuk membantu kelancaran sidang tersangka kasus suap daging sapi impor Lutfi Hasan Ishak dengan harapan usaha PKS tersebut bisa memberikan hasil persidangan yang memenuhi rasa keadilan versi mereka. Tim hukum ada Pak Fahri Hamzah, anggota Komisi 3, Al-Muzamil Yusuf, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Nasir Jamil, anggota Komisi 3, Abdul Hakim, Sekretaris Fraksi, dan Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi. Kata Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi PKS, Mardani Alisera, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan. Salah satu elit PKS yang paling getol membela LHI terkait korupsi sapi saat itu adalah Fahri Hamzah guys. Dalam salah satu persidangan mantan Presiden PKS LHI, Jaksa Penuntut Umum atau JPU saat itu pernah mengungkapkan kepada KPK bagaimana cara PKS mendapatkan uang sebesar 2 triliun rupiah untuk keperluan pemenangan pemilihan umum 2014. Menurut jaksa guys, PKS ini menargetkan mendapatkan dana itu dari 3 kementerian yang dipimpin oleh kader PKS. Dalam pertemuan itu, Yudi Setiawan memaparkan prediksi pemenuhan kebutuhan uang dari 3 kementerian, yakni Kementerian Pertanian 1 triliun rupiah, Kementerian Sosial 500 miliar rupiah, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika 500 miliar rupiah. Kata jaksa Ridi Triningsih saat membacakan berkas dakwaan Lutfi Hasan Ishak. Pernyataan JPU tersebut membuat Fahri Hamzah berang guys. Wasekjen PKS itu bahkan menantang untuk dipertemukan dengan Yudi. Untuk apa? Fahri mengaku hendak menamparnya guys. Ketika kasus korupsi sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS terkuak, semua orang PKS kompak membela LHI. Tapi setelah LHI divonis bersalah, PKS ini justru cuci tangan dengan mengatakan bahwa kasus LHI tidak ada hubungannya dengan PKS. Katanya kasus korupsi sapi yang melibatkan LHI, mantan Presiden PKS tidak ada hubungan dengan PKS. Tapi kenapa dibela oleh PKS sampai PKS mengalami krisis keuangan? Lalu guys, mana hasil tim investigasi yang dibentuk oleh PKS terkait kasus korupsi sapi yang katanya melibatkan Zionis? Mana? Jadi sudah kelihatan kan bagaimana permainan politik PKS dalam kasus korupsi sapi? Mereka mendoktrin simpatisan, kader, dan elit PKS untuk satu suara membela LHI terkait korupsi sapi. Tetapi setelah LHI divonis bersalah, mereka kompak cuci tangan dengan mengatakan bahwa kasus LHI tidak ada hubungannya dengan PKS. Lalu bagaimana dengan kasus Edi Mulyadi yang sekarang lagi panas dingin setelah dilaporkan atas dugaan menghina masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Timur? Polanya sama guys, yaitu sama-sama menyangkal. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi terhadap masyarakat Kalimantan tersebut tidak ada hubungannya dengan PKS. Mabruri menegaskan guys bahwa Edi Mulyadi tidak aktif lagi di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS seperti dalam situs resmi mereka. Pertanyaan sederhana, jika pernyataan Edi Mulyadi yang dianggap rasis terhadap masyarakat Kalimantan tidak ada hubungan dengan PKS, lalu kenapa elit PKS membela Edi Mulyadi? Lalu siapakah elit PKS yang membela Edi Mulyadi itu? Dia guys adalah Tifatul Sembiring. Tifatul Sembiring loh yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Edi bukan sebuah penghinaan. Gak ada kalimat menghina, gak ada yang menghina yang mana.
ujar Tifatul seperti dilansir dari cnnindonesia.com. Tifatul Sembiring juga mengatakan bahwa kejadian ini sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan guys. Gak ada kalimat menghina yang mana, gak ada delik hukumnya juga. Sarah juga gak ada, ujar Tifatul di sela-sela pelantikan Dewan Pakar DPP PKS di Hotel Bidakara Jakarta pada Senin 24 Januari dilansir dari Jawa Pos. Jangan pernah berani mengatakan jika Tifatul Sembiring yang membela Edi Mulyadi tidak ada hubungan dengan PKS atau Tifatul Sembiring tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS. Faktanya guys, Tifatul Sembiring ini pernah menjadi presiden PKS setelah Hidayat Nur Wahid dan sebelum Lutfi Hasan Ishak yang terlibat kasus korupsi sapi. Dalam situs resmi PKS tentang susunan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS yang beralamatkan pks.id, dalam konten susunan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera diketahui, Tifatul Sembiring saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS MPR Republik Indonesia. Informasi tentang jabatan Tifatul Sembiring sebagai Ketua Fraksi PKS MPR RI periode tahun 2020 sampai 2025 juga dimuat dalam media nasional ini. Dari situs dpr.go.id, anggota Indeks Fraksi, kita juga mendapatkan informasi bahwa Tifatul Sembiring ini juga menjabat sebagai salah satu anggota DPR RI PKS periode tahun 2019 sampai 2024 dengan nomor anggota 411. Ternyata guys, seorang elit PKS periode tahun 2020 sampai 2025 yang bernama Tifatul Sembiring membela Edi Mulyadi yang dianggap sudah menghina masyarakat Kalimantan. Tanya kenapa? Apakah karena mereka sama-sama orang PKS? Edi Mulyadi pernah menjadi caleg PKS di tahun 2019 tetapi gagal lolos ke Senayan guys. Sedangkan Tifatul Sembiring ini lolos ke Senayan dan sekarang menjadi salah satu petinggi dalam kepengurusan pusat PKS. Jadi Tifatul Sembiring mengatakan bahwa Edi Mulyadi tidak melakukan penghinaan, lalu kenapa caleg gagal PKS tersebut minta maaf? Bukankah meminta maaf itu membuktikan bahwa seseorang itu mengakui kesalahannya seperti kata Fadlizon dulu? Ya nggak guys? Terus kenapa Tifatul Sembiring juga meminta kasus Edi Mulyadi ini tidak perlu dibesar-besarkan? Apakah Tifatul Sembiring panik? Kasus ini akan membuat suara PKS di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur akan anjlok di tahun 2024 nanti. Jadi sudah kelihatan kan guys, bagaimana pola permainan politik ala PKS selama ini di Indonesia. Dalam kasus korupsi sapi, mereka kompak satu suara membela LHI, tetapi setelah LHI divonis bersalah, lalu mereka kompak cuci tangan mengatakan bahwa kasus LHI tidak ada hubungan dengan PKS untuk menjaga suara partai mereka. Dalam kasus Edi Mulyadi, mereka juga kompak mengatakan bahwa Edi Mulyadi tidak ada hubungan dengan PKS untuk menjaga suara partai mereka di Kalimantan. Tetapi faktanya malah dibela oleh elit PKS aktif bernama Tifatul Sembiring. Jadi guys, silahkan ya rakyat Indonesia khususnya rakyat Kalimantan menilai sendiri apa dan siapa sebenarnya PKS ini. Wassalam dari Nafis Stewart. Gimana nih guys menurut kalian? Sesuatu yang sudah jelas salah. Yang bersangkutan sendiri sudah minta maaf berarti sudah salah. Mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan?